Tapi setelah IKN kami dukung, kami pada akhirnya hanya di PHP. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, terkait dengan adanya IKN sekarang warga Kalimantan begitu kan ya, menggugat, Dayak menggugat merasa di-PHP Jokowi terkait proyek IKN ya. Mengapa seperti itu? Karena mereka menuntut ya pendukung dari seorang Jokowi 2 periode. Kenapa keterlibatan IKN ini warga Kalimantan sendiri begitu kan ya, warga Dayak sendiri kok tidak dilibatkan katanya begitu kan. Padahal sudah banyak profesor-profesor yang kemudian punya kemampuan di situ begitu kan. Artinya apa? Memanfaatkan warga Kalimantan ya, memanfaatkan para profesor, memanfaatkan orang-orang penting, orang-orang pinter itu sangat penting sekali begitu. Jadi sampai hari ini nih warga Dayak Kalimantan ya, warga Dayak menunggu ya, menggugat Jokowi terkait proyek ya pembangunan IKN. Mereka merasa di PHP katanya begitu kan ya. Kalau sudah merasa di PHP ini gimana coba bayangkan begitu kan. Apa yang harus kita lakukan begitu. Jadi ini mereka menuntut ya, menggugat seorang Jokowi kalau bisa ya. Karena mereka mengaku pendukung Jokowi sudah 2 periode di situ begitu kan ya. Mereka menggugat bahwa bagaimana warga Kalimantan yang punya potensial, yang sedang jadi profesor, yang jadi doktor, yang punya keahlian di situ begitu kan, libatkan di IKN. Nampaknya sekarang ini di IKN ya begitu kan, dari otorita IKN begitu kan, nampaknya kurang ada keterlibatan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya kan setidaknya budaya-budaya warga Kalimantan itu ada nuansa di IKN begitu kan. Ya, entah siapa mereka yang punya kapasitas, pasti banyak lah ya. Karena begitu banyak profesor-profesor yang ahli di bidang misalnya ya, di bidang arsitektur, di bidang dengan konsep informasi dan sebagainya begitu kan. Mereka menuntut begitu kan. Jadi artinya apa? Merasa di PHP ya dari seorang Jokowi karena tidak ada keterlibatan masyarakat Kalimantan di situ begitu kan, di IKN. Ini banyak sekali tuntutan-tuntutan seperti itu begitu. Artinya apa? Pembangunan IKN ini untuk siapa sih sebenarnya? Pembangunan IKN tanahnya warga Kalimantan sendiri untuk siapa sih kalau bukan warga Kalimantan? Masa tiba-tiba ya IKN ini dibangun tapi isinya di dalamnya adalah orang-orang di luar IKN, di luar Kalimantan. Misalnya ya, seperti yang jual yang jual di dekat IKN ya. Terus kemudian yang masuk di situ adalah bukan warga Kalimantan. Itu kan gimana logikanya begitu? Artinya apa? Kita harus tahu dong situasi dan kondisi politik hari ini. Tapi kita dengarkan ini apa yang diucapkan oleh warga Dayak menggugat ya, merasa di PHP oleh seorang Jokowi. Ya, kita lihat saja ini. Tapi setelah IKN kami dukung, kami pada akhirnya hanya di PHP. Itu tidak baik begitu ya, karena putra-putra Dayak itu putra-putra terbaik loh, bukan putra-putra terbodoh. Tapi kalau yang bodoh silakan, tapi putra-putra terbaik pakai dong, jangan hanya dijadikan penonton ya. Dan tidak ada satupun dari kepala otorita yang mengakomodir apa yang kami minta. Bangun dong Kalimantan, bangun dong Dayak, pakai dong Dayak. Kami sudah 2 periode loh memilih beliau. Namun kami selalu di PHP ya. Kami bukan bangsa Dayak yang tidak punya kemampuan dan kapasitas. Kami juga banyak profesornya, banyak doktornya yang punya kemampuan. Pertanyaan kami, kenapa kami tidak ada satupun yang ada diwakilkan di sana? Padahal itu tanah nenek moyang kami di sana, tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu aja permohonan kami, tolong kami didengar. Tolong rekam suara saya. Masyarakat Dayak se-Kalimantan sangat marah kepada Presiden Jokowi karena janji-janji Jokowi kepada masyarakat Dayak tidak ada yang terrealisasi dan mereka merasa hanya di PHP oleh Jokowi. Apabila dari hasil demo pada hari ini tidak diakomodir oleh batang otorita,
yang kita sampaikan, yang kita rekomendasikan lewat Dewan Adat Dayak yang ada di Pulau Borneo dan ormas-ormas lainnya dengan MADN tidak didengar oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan tidak diakomodir. Saya sampaikan, maka rakyat Kalimantan Timur akan melakukan demo di titik itu. Itulah tadi ya pernyataan dari dari para demo untuk menggugat ya merasa di PHP oleh seorang Jokowi. Mari kita baca komentar-komentar dari netizen. Nikmatilah ya, bela daya ya malah dipenjara. Oke gas, beras habis sedot gas katanya begitu kan. Ini komentar-komentar netizen ya. Jadi sekarang agak lucu begitu kan ya. Ada yang mengatakan begini ya, memperjuangkan IKN, bagaimana warga Kalimantan tentram, warga Kalimantan tidak digusur, warga Kalimantan profesor-profesor itu dimanfaatkan untuk IKN dan sebagainya. Ya, ini menandakan saya apresiasi yang sangat luar biasa di situ begitu kan. Ada yang mengatakan telat oi, sudah berbicara hari ini sudah telat oi katanya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya apakah ini merasa di PHP atau bagaimana? Ini salah siapa mendukung IKN? Kalau sampai berita pengusiran 200 warga di tanah sendiri oleh hak otorita IKN suku Dayak diam katanya, suku Dayak diam katanya. Apa guna kalian kuar-kuar pamer kebablasan sentar 200 warga diusir? Jadi begini. Artinya apa? Masyarakat itu seperti seperti warga Kalimantan. Saya yakin dan seyakin-yakinnya bagaimana kalau ada orang-orang yang kemudian punya kapasitas itu dilibatkan begitu kan. Itu saya kira baik begitu kan. Maka kalau semakin diam, wah itu bagaimana nasib 200 warga di situ begitu kan. Walaupun toh pada hakikatnya tidak ada istilahnya adalah ilegal misalnya, kan seharusnya ada solusi di situ begitu. Tapi kita tunggu saja begitu kan ya. Dulu kalian sudah diingatkan awas kena PHP, awas kena janji ya, muluk junjunganmu. Malah kita yang dimarahin sama lo. Orang sambil nunjukin senjata tajam ya kebanggaan suku Dayak, sekarang mau gimana lagi begitu. Tahanlah katanya begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen. Maka yang saya katakan sejak awal begitu kan ya. Warga Kalimantan itu cerdas-cerdas loh begitu kan ya. Teman-teman saya banyak di situ begitu. Cerdas mereka, lulusan ya S2 banyak di situ. Artinya melihat dengan potensi-potensi seperti itu ya libatkan saja di IKN begitu kan. Nantinya misalnya jangan lagi kemudian tempatnya, terus kemudian pedagangnya, terus kemudian yang buka usaha di sana orang-orang di luar Kalimantan, itu saya kira agak-agak lebih lucu di situ begitu kan. Wajar kalau masyarakat Kalimantan yang menuntut hak di situ begitu kan. Tempatnya dijadikan sebagai IKN tapi di dalamnya tidak ada keterlibatan orang-orang Kalimantan. Itu kan rugi di situ begitu kan. Seharusnya kan mulai dari bisnis ya, mulai dari apapun begitu kan ya. Itu sebagai bentuk kemajuan. Kalau kita membutuhkan 20 tahun bisa berkembang, saya kira agak gimana begitu kan. Bahkan ya Betawi tempirgirkan, padahal DKI tidak dibangun asing. Gimana nasib Dayak jika IKN dibangun asing katanya begitu kan. Betul juga secara logika begitu kan. Maka kepala budaya di situ ya mempertahankan IKN ya, mempertahankan bagaimana IKN itu masyarakat di situ ya benar-benar ada kontribusi besar begitu kan ya, entah ke IKN dan sebagainya. Saya kira kalau di PHP Jokowi begitu gimana ini? Banyak sekali narasi-narasi yang kemudian muncul saat ini begitu kan. Salah satunya ini, mari kita baca. Ayo saudara-saudaraku ya, orang Dayak yang cerdas, mari kita bangkit bersama. Ajak keluarga, kerabat, teman-teman semua untuk sadar dan mendukung perubahan. Mumpung masih ada kesempatan ya, salam Bhinneka Tunggal Ika. Ini komentar dari netizen. Jadi dulu itu bagaimana IKN ya, terus kemudian diperdebatkan sana sini begitu kan, seolah-olah mereka tidak mendengarkan. Tapi pada intinya ya sekarang sudah mulai menuntut begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya sah-sah aja karena warga IKN itu masih ada pro dan kontra begitu kan ya. Ada yang mendukung dan ada yang tidak begitu kan. Jangan-jangan yang mendukung salah satunya adalah mungkin peduli terhadap rakyat
Kalimantan. Yang tidak mendukung misalnya begitu kan ya, mungkin salah satunya sudah diajak komunikasi dengan seorang Jokowi misalnya. Ini harus ada komunikasi titik temu antara suku ya di situ begitu kan. Karena budaya-budaya itu harus dipertahankan. Bagaimana masyarakat bisa ada keterlibatan di IKN dalam artian ya setidaknya punya kapasitas ya keterlibatan untuk menjadi siapa kayak desain atau apa begitu kan ya di situ begitu kan. Bahkan ini Dayak menggugat mereka DPHP Jokowi terkait proyek IKN. Benarkah seperti itu? Nah, semoga nanti ada penjelasan begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.